Nah, walaupun buahnya tidak maksimal, bisa lihat di sini. Buahnya tidak maksimal. Buang ini setelah dibuang ini jangan buang sembarangan, karena nanti anginnya dia akan menyebar, terbawa angin atau serangga lainnya. Ini apel yang saya dapat dari Kota Batu, Malang. Ini jenis Ana dan mana lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam White Garden, petani modern, petani anggur. Ya teman-teman, sebelumnya mohon maaf lahir dan batin, walaupun terlambat, tapi karena berhubung video juga baru bikin hari ini, keterlambatan lah ya, karena faktor libur dan yang lainnya. Tapi teman-teman mudah-mudahan bisa memaafkan yang disengaja atau yang disengaja dari White Garden. Semua kita sukses ke depannya, amin. Ya teman-teman, hari ini kita akan ngebahas masalah salah satu jenis anggur yang sedang berbuah juga di White Garden, itu Rose Fragrance. Mudah-mudahan pelafalan tidak salah ya, yang biasa saya sebut RF. Nah, ini dengan teknik pembuahan dengan sistem trellis. Nah, nanti kita lihat bentuknya seperti apa, karena belum saya kasih nama juga, karena atau beberapa teman-teman sudah melakukan, jadi saya juga nggak tahu. Jadi kita lihat aja sistemnya seperti apa. Nah, di sini kita akan juga membahas mentreatment beberapa jenis anggur yang kemarin juga proses pemangkasan dan tidak membawakan hasil. Nah, ini dia nih. Ini Rose Fragrance RF lah ya, kita sebut RF. Pakai sistem single cordon. Jadi batang utama yang kita rebahkan ini sekitar 1 meter atau 1,20 meter, dengan memelihara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tersier. Jadi 7 tersier ini kita menggunakan bat, jadi bukan tunas air. Nah, jadi di saat kita rebahkan, nah tunas air yang tumbuh itu kita biarkan sampai batang tersiernya berkayu, sekundernya berkayu, baru kita pangkas dan kita tumbuhkan tunas batnya. Nah, biasanya tunas air itu akan tumbuh bersamaan dengan tersier. Ya, jadi saya jelaskan lagi. Jadi di saat kita numbuhin batang utama, di saat kita rebahkan, biasanya tunas air akan tumbuh bersamaan dengan tersier. Nah, jadi di saat tunas air tumbuh, kita biarin sampai sekitar jarak sekitar 12 tunas. Kita biarin 12 tunas, kita hentikan. Selalu kita hentikan. Nanti di sekunder ini akan tumbuh, dan di sini kan kalau kita targetkan sekitar 120, ukuran 120 untuk sekundernya, itu kita biarkan dulu dia tumbuh sekitar 170. Jadi kita lebihkan 50 cm baru kita pangkas. Jadi sekitar 170, sudah 170 kita hentikan sampai jarak di 120. Nah, biasanya di saat tersier sekunder kita pangkas, dia masih berwarna hijau. Jadi masih belum berwarna coklat, dan tunas air juga belum tumbuh merata.
Nah, jadi kalau teman-teman pengen membuahkan pakai tunas air, ya biarkan dia tumbuh sampai hentikan sekitar 15 atau 20 tunas. Kalau emang ingin membuahkan menggunakan tunas air. Nah, tapi kalau misalnya mau pakai bat, nah di saat kita hentikan sekunder, ini kita pangkas tunas airnya sekitar 2 mata tunas atau 4 mata tunas. Kita pangkas semuanya. Nanti untuk apa? Untuk menunggu batang sekunder berwarna coklat. Nah, di saat sekunder sudah berwarna coklat, baru kita buang semua tunas airnya untuk memecahkan tunas batnya atau batnya. Nah, setelah itu setelah kita pangkas, nanti tunas sekitar 15 hari itu biasanya bat akan pecah. Nah, biasanya teman-teman nanya, mecahinnya gimana? Nah, sebenarnya dengan kondisi batang sekunder sudah berkayu, harusnya tunas bat akan pecah merata. Apalagi sekunder cuman kita pelihara sekitar 1 meter atau 120 cm. Jadi harusnya pecah semua. Tapi kalau untuk mempermudah, teman-teman bisa sayat bagian depan tunasnya. Lihat. Nah, ini tunas bat. Jadi sayat bagian depan tunas batnya. Nah, seperti ini. Nih, ini ada sayatan. Nah, ini ini bukannya nggak tumbuh, tapi kita buang. Karena kita peliharanya ini. Nah, ini seperti ini, disayat seperti ini. Ini penyayatannya. Nanti teman-teman bisa lihat dari video sebelumnya pakai gergaji atau pakai apapun yang untuk pelukan. Nah, setelah itu boleh menggunakan Dormex. Jadi dioleskan nama Dormex. Ya, mudah-mudahan kalau kondisi seperti itu harusnya pecah semua. Jadi di video sebelumnya juga ada. Nah, kita lanjut. Nah, di sini setelah tunas bat tumbuh atau bat tumbuh untuk dijadikan tersier. Nah, di sini saya biarkan dia tumbuh sekitar 2 meter. Nah, ini 2 meter kita biarkan tumbuh. Nah, nanti setelah 2 meter baru kita hentikan di sekitar 1,5 meter. Nah, di sini nih. Ini saya hentikan. Nah, ini awalnya saya akan melakukan axle break tapi menghasilkan klaster buah. Nah, walaupun buahnya tidak maksimal. Buahnya tidak masih bisa lihat di sini. Buahnya tidak maksimal, tapi untuk varian RF ini karena genjah, karena mudah berbuah, dia saat axle break dia menghasilkan bunga. Jadi ini bunganya saya pelihara. Setelah itu cabang buahnya kita biarkan tumbuh sekitar 2 meter lagi nih. Sekitar 1,5 meter atau sekitar 15 daun atau 12 daun. Nah, jadi saat 12 daun kita hentikan lagi di sini. Nah, ternyata di saat kita hentikan ini RF ini karena kegenjahannya, RF ini ternyata menghasilkan banyak klaster bunga di sini. Bisa dilihat. Jadi setiap perhentian di cabang buah pertama dia menghasilkan klaster bunga. Nih. Dan ini hasil pemangkasannya. Ya, bisa dilihat. Nah, ini teman-teman tinggal pilih atau mau dipelihara untuk mempertahankan yang di sini atau tetap kita pelihara. Nah, jadi di sini setelah kita hentikan dia keluar klaster bunga, dan terus cabang pembuahan berikutnya ya kita biarkan sampai sekitar 1,5 meter. Nah, ini untuk RF. Jadi RF ini menurut saya varian sangat genjah banget. Jadi kalau teman-teman pengen pelihara atau pengen punya bibit anggur selain Jupiter, Trans dan yang lainnya yang genjah, RF ini salah satu rekomendasi. Nah, ini juga, ini kismis samurai. Jadi ini varian kismis. Jadi varian yang genjah juga, mudah berbuah. Jadi teman-teman kalau lihat video saya yang organik, yang pakai 7 jenis atau 7 bahan seperti ikan, pisang, aspirin dan yang lainnya, itu nanti kita akan lihat update sebelum di video di akhir lah, nanti kita akan di akhir hasilnya seperti apa. Nah, ini kismis ini sebenarnya untuk yang teman-teman kalau bikin kue
Nah, jadi anggur yang dikeringkan. Nah, inilah jenis varian yang cocok untuk dijadikan kismis. Nah, biasanya kondisi seperti ini sudah dipanen, nanti dikeringkan, dijemur. Nah, tapi karena saya tidak ingin menggunakan kismis, nah salah satu contoh seperti ini. Ini ada yang sudah kering. Nah, salah contoh seperti ini. Ini kita keringkan, nanti akan menjadi kismis. Tapi karena kita pengen mau lihat matang maksimalnya, jadi tidak kita panen, tapi kita akan rasakan rasa buahnya seperti apa. Kita coba ya. Nah, kondisi seperti ini masih ada sedikit asamnya, tapi udah manis. Karena dia kan warnanya hitam nantinya. Hitam maksimal seperti ini mungkin. Hitam keunguan. Ini yang kecil, buah-buah stak. Tapi ini mudah banget. Kita akan update dulu untuk varian samurai yang ada di pakai bahan organik. Nah ini kita menggunakan bahan organik. Jadi ini pohon samurai yang kita bikin biopori di sini. Bisa dilihat. Nah, ini full tanpa pupuk kimia atau pupuk sintetik. Nah, di sini beberapa terserang jamur, bisa dilihat. Mungkin karena tampias, ya yang pasti karena hujan lah tampias. Jadi bagian sebelah sininya terserang jamur. Tapi ini akan kita buang karena resiko menular. Jadi kita buang aja karena. Nah, tapi pastikan teman-teman, di saat teman-teman membuang jamur seperti ini akan menjadi karat daun ke depannya. Nah, ini akan menyebar ke semua tanaman yang teman-teman punya. Nah, tapi pastikan di saat kalian buang atau teman-teman buang, pastikan masih ada daun yang tersisa untuk proses fotosintesisnya. Jadi jangan semuanya teman-teman buang. Ini setelah dibuang ini jangan buang sembarangan, karena nanti anginnya dia akan menyebar, terbawa angin atau serangga lainnya. Nah, ini sini kita akan bahas. Ini samurai juga. Jadi pohon yang kita tumbuhkan sekitar 2 meter. Nanti kita lihat videonya, nanti dibikin slide-nya ya. Ya 2 meter baru kita lingkarkan. Ini batang utamanya. Ini batang utamanya. Kita lingkarkan. Kita lingkarkan dan tunas air yang tumbuh kita hentikan di 2 mata tunas. Seperti ini. 2 mata tunas. Sama lah proses seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, tapi di varian samurai ini sudah menghasilkan banyak klaster, bisa dilihat. Nih klaster banyak. Ini ya menurut saya bukan karena saya nggak tahu apa karena apa yang saya berikan. Jadi kemarin 7 bahan yang saya kasih saya pendamkan di saat penanaman, dan saya pakai kulit pisang, telur dan yang lainnya untuk pemupukan rutin. Dia menghasilkan bunga atau emang pohon ini sangat genjah. Jadi kalau menurut saya teman-teman pengen cepat menghasilkan bunga juga, ini samurai juga salah satu alternatif untuk pengganti beberapa varian-varian lain. Kita lihat lagi sini. Ya teman-teman, ini saya juga akan baru belajar juga untuk apel. Saya lihat sini. Nah, ini apel yang saya dapat dari Kota Batu Malang. Ini jenis Ana dan mana lagi. Jadi saya ada sekitar 5 pohon yang saya beli sekitar 6 bulan lalu. Nah, di sini beberapa treatment atau beberapa proses pembelajaran saya, di saat berbunga selalu rontok, di saat berbunga selalu rontok. Ya emang kata beberapa teman-teman bilang bahwa ini akan sulit dibuahkan di daerah dataran rendah. Tapi saya coba cari referensi. Nah, ternyata di sini kita sudah bisa, ternyata ada yang berhasil untuk menjadi calon buah. Bisa dilihat di sini. Sama kelihatan? Ya, kelihatan ya. Nah, ternyata bisa berbuah di Indonesia.
Sorry, di dataran rendah. Dan akhirnya kemarin saya coba pergi ke daerah Batu untuk belajar gimana teknik-teknik untuk pembuahan apel dan faktor apa aja yang bisa menghasilkan buah, dan termasuk proses pemangkasan, percabangan dan yang lainnya. Dan alhamdulillah saya ketemu Om Kris namanya, dia akhirnya ngajarin saya hampir 80% yang diberikan ke saya, yang saya dapetin nanti kita akan praktek lah. Tapi saya yakin bahwa kita bisa tanam apel di dataran rendah, dan saya yakin karena nggak beda jauh lah dengan tanaman anggur. Ya mungkin itu aja. Nanti kita akan bikin juga videonya gimana proses penanaman sampai pemangkasan di jenis apel. Kita lihat lagi di sini. Nanti ini kita akan persiapkan untuk pemangkasan pembuahan, nanti pembentukan cabang dan yang lainnya. Nah, jadi nanti teman-teman juga kalau membutuhkan bibit apel juga nanti mudah-mudahan kita akan sediakan juga. Nah, tanggung. Kita lihat di sini. Ini juga RF, Rose Fragrance RF, varian RF dengan teknik yang sama. Dan berhasil juga berbuah. Dan ini kita akan axle break, akan kita pangkas lagi di 15 daun dari batang utama. Mudah-mudahan akan menghasilkan klaster bunga. Ya, sebelum kita tutup teman-teman, kita akan memberikan kuis atau memberikan hadiah atau giveaway atau apapun, satu buah bibit RF buat teman-teman. Nanti teman-teman tinggal komen tentang pupuk organik yang teman-teman pahamin, dan kalau bisa resepnya sekalian. Jadi komen yang memiliki like terbanyak, dia akan mendapatkan bibit RF. Dan tapi teman-teman juga bisa kita sharing tentang tanaman anggur di Facebook. Jadi ada grup Facebook namanya Sahabat Anggur White Garden. Ya, grup Facebook Sahabat Anggur White Garden, nanti ada di deskripsi. Jadi teman-teman bisa bergabung di sana. Kita bisa sharing, bisa sama teman-teman, atau teman-teman juga bisa berbagi pengalamannya di sana. Mudah-mudahan grup itu bisa bermanfaat buat teman-teman juga. Terus ya mungkin itu aja. Karena udah lama nggak bikin video jadi kaku. Nanti intinya teman-teman dukung channel ini. Jangan lupa subscribe juga biar semakin semangat. Ya mungkin itu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam White Garden, petani modern, petani anggur.